Kado istimewa di hari ulang tahun Surabaya yaitu masih belum aman dari kejahatan jalanan. Surabaya menjadi kota yang berbahaya pada malam hari sebab ancaman kejahatan siap menyergap siapa saja. Nah itu, kalau dibilang kado sebetulnya juga ini ya sebuah kado yang sangat tidak kita harapkan, tapi ya mau bagaimana, kenyataannya demikian. Nah kado ini yang kemudian mesti kita terima bersama, sekaligus juga mesti kita sikapi bersama, baik itu dari pemerintah kotanya, kemudian juga seluruh warga kota Surabaya. Yang terjadi di Surabaya beberapa hari yang lalu menyedot perhatian. Korban mahasiswa UINSA Surabaya bernama Maya Dwi Rahmadani tewas setelah mengejar pelaku penjamret yang menggasak tasnya. Ya, jadi kadang. Tapi rutenya emang siapa mau berarti lewatnya Arjuna terus? Enggak ya? Biasanya itu Lontar terus Darmo. Tanjung Sari ke sini. Biasanya gitu ya. Menurut saksi mata, korban saat itu baru selesai bertransaksi COD untuk kebutuhan kegiatan Jumat Berkah. Tiba-tiba dari arah belakang pengendara motor menyusul, menyalip dan menggasak tas milik korban. Sadar jadi korban penjamretan, korban mengejar dan berhasil dipepet di Jalan Semarang. Nah, saat pepet-pepetan itulah korban terjatuh dari sepeda motornya, terpental dan jatuh di jalur berlawanan. Nahas dari arah berlawanan, melaju sebuah mobil, kepala korban langsung terlindas ban mobil tersebut. Nah ya anaknya itu nggak tahu lah, kalau adiknya tuh nangis gitu ini. Banyak kenangan anaknya tuh meskipun datang jam 10 capek mas ya, kalau jam 10 dari seharian nggak pulang. Kalau aku jualan pasti ada yang bantuin biasanya bayar orang gitu. Kalau kesempatan pas libur semua, aku bilang ke bapaknya, kok kamu mengewangi bos, di sekarang kamu mengewangi, keluar anak itu sama enggaknya. Beberapa pengendara di lokasi berusaha menolong dan membawa korban ke RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Saat itu korban masih sadar dan bersuara kesakitan. Sayang korban mengembuskan nafas terakhir pada Jumat dini hari. Nggak tahu kepastiannya. Yang pasti kan kronologi itu kan di Jalan Semarang yang tahu. Pas gojek gitu yang tahu pasti. Soalnya yang nge-share berita itu pertama ke sesama teman itu tukang gojek. Si cewek katanya. Tewasnya Maya Dwi Rahmadani menjadi korban penjamretan di Jalan Arjuna Sawahan pada Rabu 23 Mei 2024 malam masih menyisakan duka mendalam bagi keluarga korban. Mahasiswi semester 6 jurusan manajemen dakwah dikenal sebagai pribadi yang baik dan sangat mandiri. Begitu pula dengan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UINSA merasa kehilangan atas meninggalnya Maya. Maya juga tercatat sebagai Wakil Ketua Himpunan Prodi Manajemen Dakwah tahun 2023. Selain itu juga aktif di PMII Putri Komisariat UINSA Cabang Surabaya. Karena kondisi yang memang perlu dibantu, ya nanti kalau dicari solusi ya kita sangat berharap pihak Rumah Sakit Dr. Sutomo itu bisa membebaskan piutang yang masih ada sekitar 4 jutaan ya. Karena apa? Pertama ya untuk korban kan. Kemudian kondisi keluarga ya. Tadi Ibu menyampaikan orang tuanya, ayahnya itu kondisi sakit yang harus rutin cuci darah ya, sehingga tidak bisa bekerja maksimal. Kemudian ibunya luar biasa juga, ibu kuat sekali, beliau jualan sayur gitu. Ya, semoga hari ini sehat selalu panjenengan. Perjuangan yang UMR kok baru sama tak emang anaknya nggak minta uang mas. Semester berapa bro? 6. Oh semester 6. Iya kan. Kejadian serupa juga pernah terjadi di Jalan Arjuna beberapa hari sebelumnya. Kawasan tersebut kerap menjadi lokasi tindak kejahatan lantaran kondisi jalan yang lurus ditambah minimnya penerangan jalan akibat tertutup pohon dan banyak celah untuk kabur. Nggak punya firasat, malah anaknya yang punya mimpi buruk, terus meninggal yang besok tadi malamnya katanya Jawa sudah nggak tahu siapa namanya.
juga mimpi ya. Kalau yang awalnya yang ke saya tuh bilang ke saya sendiri, kan bapak saya sendiri kakek dari dia berarti ya sakit, ada rumah sakit. Udah mimpi bu, aku kok mimpi, kok gitu. Untukku belum kursi sembunyi, itu patah juga. Nek kursi itu biasa orang tua, kan kalau orang tua bilang kan, kalau yang bilang kan mesti orang tua yang meninggal. Oh mungkin kakeknya yang kakek pula tua, kata saya bang sakit terus, pernah terus, kasihan yang sakit, kasihan yang nungguin. Iya sih, tapi ucap tapi nangis, kasihan lah masuk bangunan, ucap lah nggak panjang umur. Gaya mengalami lagi terserah gitu, masuk lagi ke kamarnya itu. Penjamretan juga terjadi di Jalan Pasar Kembang di waktu hampir bersamaan. Korbannya juga perempuan yang berboncengan naik sepeda motor. Kawasan tersebut memang dikenal rawan tindak kejahatan. Sebenarnya sikap warga Surabaya yang mempertontonkan hukuman bagi pelaku kejahatan di jalanan sudah sering muncul di media sosial. Ini merupakan peringatan bagi siapapun yang mengganggu ketentraman warga. Namun, cara seperti ini masih belum membuat efek jera. Selama ini memang kita berpikir pada tindakan-tindakan dalam rangka untuk memerangi angka kejahatan. Konkretnya ketika ada kejahatan, kemudian dibalas dengan aktivitas yang dilakukan oleh aparat kepolisian kita dalam bentuk upaya-upaya yang sifatnya itu dalam tanda kutip bisa jadi sebuah kekerasan, ya ditembak dan lain sebagainya. Di satu sisi itu bisa jadi dikatakan efektif, tapi di sisi lain membina pelaku termasuk juga mempertontonkan kepada khalayak umum, mempertontonkan kepada masyarakat mengenai budaya kekerasan, bisa jadi itu juga justru menyebabkan perilaku masyarakat menjadi lebih keras lagi. Konkretnya yang saya katakan adalah bisa jadi pelaku lebih sadis lagi dengan upaya-upaya yang selama ini dilakukan oleh kepolisian. Maka yang mesti diperhatikan adalah bagaimana memerangi pelaku kejahatan tapi tidak dengan menimbulkan angka kejahatan baru atau tidak dengan jalan kekerasan sehingga menimbulkan pelaku semakin sadis lagi. Apa yang dilakukan pelaku sangat memprihatinkan, sungguh miris, sebab mereka masih anak-anak atau pemuda di usia produktif. Meskipun masih anak-anak, mereka telah menunjukkan bibit-bibit sebagai penjahat. Kalau bicara tentang kriminalitas, khususnya bicara tentang faktor-faktor yang menjadi penyebab dari sebuah tindak kejahatan, sudah lama dipelajari oleh para ahli dan sampai kemudian muncul dua paradigma. Satu itu adalah paradigma yang menitik beratkan pada pelaku, kemudian yang kedua adalah paradigma yang menitik beratkan pada korban. Dari sisi pelaku juga ada beberapa lingkup pemikiran. Di antaranya itu adalah bicara tentang faktor biologis. Artinya pelaku sudah sejak dari dalam dirinya secara alami memang sudah memiliki potensi untuk menjadi pelaku tindak pidana. Kemudian juga yang lainnya adalah dari sisi sosial. Artinya ada pengaruh lingkungan atau ada pengaruh masyarakat luas. Masyarakat ini kan mesti kita tafsirkan tidak semata-mata hanya lingkungan warga sekitar, tapi sekaligus juga di dalamnya ada agama, kemudian juga ada lembaga pemerintah, kemudian juga ada lembaga hukum. Lembaga hukum itu juga kompleks, ada hakim, kemudian juga lembaga yang fungsinya untuk memberikan penghukuman, dalam hal ini adalah lembaga pemasyarakatan dan lain sebagainya. Peristiwa tewasnya Maya menjadi pelajaran bahwa kejahatan di jalanan di Surabaya masih menjadi ancaman. Bahkan kejahatan jalanan memang tak lekang oleh zaman. Ia selalu ada, hanya tingkat kekerasannya yang membedakan di setiap masa. Kita berharap Surabaya menjadi kota yang aman dan nyaman. Nah inilah kita dorong terus pemerintah kota bersinergi dengan polisian
baik itu Polrestabes maupun juga Polresta Tanjung Perak, bagaimana menjadikan Surabaya ini kampungnya aman, jalan-jalan rayanya juga aman. Nah, sinergi program antara pemerintah kota dengan polisian juga perlu diperkuat, apakah itu nanti dalam bentuk program ataukah dalam bentuk dukungan infrastruktur. Dukungan infrastruktur ini misalkan CCTV, di mana posisi-posisi yang dibutuhkan, kemudian penerangan jalan yang masih gelap, yang di situ rentan terjadi kriminal. Kejahatan jalanan konsisten menjadi persoalan. Dia selalu menjadi bagian yang tak terpisahkan sebagai penyebab keresahan masyarakat. Ya, tapi prinsipnya bahwa kalau kejahatan kita lihat dari sisi pelaku, maka sesungguhnya ada banyak aktor-aktor yang mesti terlibat di dalamnya. Dalam hal ini adalah bicara tentang bagaimana upaya untuk menanggulangi, sekaligus juga bagaimana upaya untuk memberikan dalam tanda kutip edukasi terhadap para pelaku tindak pidana. Kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat pelaku, melainkan karena ada kesempatan. Kesempatan bisa datang ketika aparat kepolisian mengendurkan pencegahan ataupun pemberantasan dan warga melonggarkan kewaspadaan. Operasi memberantas kejahatan jalanan mestinya tak kenal waktu. Operasi mesti dilakukan setiap saat untuk menutup celah para kriminal berbuat jahat. Rakyat butuh rasa aman kapanpun, dimanapun, dan menjadi tugas polisi untuk memberikan jaminan keamanan itu. Sejauh ini yang kita perhatikan selalu hukuman itu terkait dengan angka-angka, terkait dengan berapa lama masa pemidanaan, berapa lama masa pidana penjara, atau seberapa berat katakanlah seseorang dihukum, tanpa kita membicarakan bagaimana proses di dalamnya. Artinya bagaimana proses ketika seorang terpidana ini berada dalam sebuah lembaga pemasyarakatan. Apakah di dalamnya itu lingkungan bisa mewujudkan si pelaku sadar untuk tidak mengulangi lagi tindak pidananya, atau justru sebaliknya, lingkungan dalam lembaga pemasyarakatan justru membentuk perilakunya si pelaku itu semakin sadis seperti yang kita alami sekarang ini. Kalau kita perhatikan dalam lembaga pemasyarakatan misalkan, di mana di dalamnya para aktor-aktor kriminal begitu ya, ya ada yang pidananya membunuh dan lain sebagainya, berkumpul menjadi satu, sehingga bisa jadi justru lingkungan yang demikian ini sebagai lingkungan yang tidak sehat. Sedangkan peran masyarakat untuk menangkal kejahatan jalanan dimulai dari diri pribadi setiap orang untuk menutup kesempatan bagi penjahat. Jangan keluar malam jika tak ada kepentingan. Kemudian jangan pergi sendirian jika memang harus berpergian. Bagaimana bentuk hukuman itu tidak sekedar hanya bicara tentang memberikan angka-angka pemidanaan, tapi juga mesti memperhatikan bagaimana bentuk aplikasi yang ada dalam lembaga pemasyarakatan. Mencegah orang menjadi penjahat jauh lebih tepat. Memperbaiki Surabaya mulai dari kehidupan sosial, ekonomi, dan pendidikan bisa menjadi solusi mengurangi jumlah penjahat masuk penjara atau jumlah penjahat masuk neraka.